Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Dan jangan lupa kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul lagi di sekolah kita. Hari ini ibu akan jelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC dan juga menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara menentukan akar persamaan kuadrat yang terakhir, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu sebagai berikut. Cara mencari X1 dan X2-nya yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, jadi apabila kita tidak bisa menentukan akar persamaan menggunakan pemfaktoran dan rumus melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita dapat menggunakan rumus ABC dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Berikut Ibu berikan contoh yang akan kita jawab dengan menggunakan rumus ABC ini. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab contoh ini, kita harus menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Di sini, A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 12. Setelah kita menentukan A, B, dan C-nya, langsung kita masukkan saja ke dalam rumus ABC-nya, yaitu mencari X1, X2-nya, itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang dengan 4AC. Kemudian semua ini kita bagi dengan 2 dikali A. Langsung saja kita masukkan, di sini B-nya itu adalah 7, berarti negatif 7 plus minus akar dari B kuadrat. Di sini B-nya 7 berarti 7 kuadrat, dikurang 4, A-nya adalah 1 dikali 1, dan yang terakhir C-nya itu adalah 12 dikali 12. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali A, berarti 2 dikali 1. Lalu kita operasikan dengan negatif 7 plus minus, kita selesaikan yang di dalam bentuk akar, yaitu 7 pangkat 2, 49, dikurang 4 dikali 1 adalah 4, dikali 12 adalah 48, per 2 dikali 1 adalah 2. Selanjutnya, kita operasikan lagi negatif 7 plus minus akar 49 dikurang dengan 48, hasilnya adalah akar 1. Kemudian per 2. Selanjutnya, negatif 7 plus minus akar 1 itu kan 1. Karena 1 dikali 1 hasilnya adalah 1, maka di sini kita tarik akarnya adalah 1 per 2. Sehingga untuk mencari akar 1 dan akar keduanya, kita bisa mencari dengan negatif 7 plus minus 1 per 2. Nah, di sini misalkan X1-nya kita masukkan dulu. Negatif 7, karena di sini plus minus berarti ada 2, kita masukkan dulu yang tambah, ditambah 1 per 2. Dia punya utang 7, kita bayar 1, sehingga masih ada utangnya negatif 6 per 2. Sehingga hasil X1-nya adalah negatif 3. Selanjutnya, kita mencari X2-nya. X2-nya berarti negatif 7, karena tadi positif sudah kita ambil yang negatif. Negatif 1 per 2. Negatif 7 dikurang 1, hasilnya negatif 8, kita bagi 2, maka akar yang kedua hasilnya adalah negatif 4. Kita buat, jadi akar persamaan dari
X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X1-nya negatif 3 dan X2-nya negatif 4. Sehingga kita buat kesimpulannya jadi seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, jika persamaan kuadrat diketahui akar-akarnya, bentuk persamaannya itu adalah seperti X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Atau bentuk persamaannya itu adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah dengan X2, X, kemudian ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan dua persamaan ini. Berikut contohnya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya itu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Nah, karena kita akan menggunakan bentuk persamaan yang pertama, maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaan ini. Setelah kita menuliskan, karena di sini X1 dan X2, maka kita akan menggantikannya dengan yang sudah kita ketahui, yaitu 3 dan negatif 5. Sehingga menjadi X dikurang X1-nya adalah 3, dikalikan dengan X dikurang X2. X2-nya adalah negatif 5, sama dengan 0. Karena di sini negatif dikalikan negatif, maka kita operasikan terlebih dahulu menjadi X dikurang 3, X ditambah 5. Nah, sama dengan 0. Setelah sampai di sini, kita akan mengalihkan secara skema dua bentuk ini, yaitu yang pertama X dikalikan dengan X, hasilnya itu adalah X kuadrat. Kemudian yang kedua adalah X dikalikan dengan positif 5, hasilnya adalah positif 5X. Dan yang ketiga, negatif 3 dikali dengan X, hasilnya adalah negatif 3X. Yang terakhir, negatif 3 kita kalikan dengan positif 5. Hasilnya adalah negatif 15 sama dengan 0. Ya. Nah, karena di sini ada variabel yang sama, yaitu X dengan X, maka ini bisa kita operasikan menjadi X kuadrat 5X dikurang 3X, hasilnya adalah positif 2X dikurang 15 sama dengan 0. Sehingga dengan cara yang bentuk pertama, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Kemudian kita akan membuat persamaan kuadrat dengan bentuk persamaan yang kedua. Untuk menjawabnya, kita akan menulis terlebih dahulu bentuk persamaannya. Kemudian kita langsung operasikan saja. X kuadrat kita turunkan dikurang X1 ditambah X2. Berarti di sini adalah 3 ditambah dengan negatif 5. Kemudian tambahkan X. Ditambah X1 dikalikan dengan X2. Berarti 3 dikali dengan negatif 5. Sama dengan 0. Kita lanjutkan. X kuadrat dikurang 3 ditambah negatif 5. Hasilnya itu adalah negatif 2X. Kemudian 3 dikali negatif 5, hasilnya itu adalah negatif 15 sama dengan 0. Kita lanjutkan, X kuadrat, karena di sini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, berarti hasilnya adalah 2X. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya itu kan negatif, berarti hasilnya negatif 15 sama dengan 0. Nah, sama ya cara persamaan kuadrat antara bentuk yang pertama dengan yang kedua. Silakan kalian pilih dengan yang mana mudah kalian pahami. Yang terakhir yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti yang kita tahu tadi, bentuk persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya itu adalah X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2 sama dengan 0, atau bentuknya adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X,
kemudian ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, apabila bentuknya seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka untuk membentuk menjadi persamaan kuadrat, kita harus membagi semua ini dengan A, agar koefisien pada X kuadratnya itu adalah 1, sehingga menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini akan kita bagi dengan A, dan A. Sehingga X kuadrat ditambah B per AX ditambah dengan C per A sama dengan 0. Jadi, tiga bentuk persamaan ini saling berhubung. Yang ini, dan ini saling terhubung. Untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan, kita perhatikan untuk persamaan ini dan persamaan yang terakhir Ibu berikan tadi. Nah, dari dua persamaan ini kita dapat menentukan rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu ini X kuadrat itu sama dengan X kuadrat di sini, dan plus B per AX itu sama dengan negatif dikalikan X1 ditambah dengan X2X nih ya. Artinya B per A itu adalah negatif dikalikan X1 ditambah X2. Dan yang terakhir ditambah C per A. C per A itu sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Nah, disinilah kita akan menentukan rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Yang pertama, untuk jumlah akar-akar. Seperti yang kita tahu di sini, ini adalah jumlah akar-akarnya, yaitu negatif dikalikan X1 ditambah X2 sama dengan, nah kita perhatikan di sini, sama dengan siapakah dia di sini? Itu adalah B per A. Nah, karena di sini masih ada negatif, sedangkan kita ingin mencari jumlah akar persamaannya, maka negatifnya itu kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi X1 ditambah X2, rumusnya itu adalah negatif B per A. Nah, selanjutnya untuk hasil kali akar persamaan, kita perhatikan di sini perkalian hasil kalinya itu adalah X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, dari dua rumus ini maka kita peroleh rumus jumlah akar persamaan dan hasil kalinya itu adalah sebagai berikut. Untuk penjumlahan adalah negatif B per A. Dan untuk hasil kali perkalian akar persamaan itu adalah C per A. Nah, ini akan kita gunakan pada contoh berikut. Tentukan jumlah dan hasil kali pada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk menjawab contoh ini, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari tahu A, B, dan C-nya. Kita tuliskan dulu persamaannya. Dikurang 16 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 6, dan yang terakhir C-nya adalah negatif 16. Nah, kita akan mencari jumlah akar persamaannya. X1 ditambah X2, rumusnya tadi itu adalah negatif B per A. Nah, maka tinggal kita masukkan di sini B-nya itu adalah 6, tetapi pada rumus adalah negatif B, berarti negatif 6 per A. A di sini adalah 2. Nah, sehingga apabila kita hasilkan jumlah akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 6 itu adalah negatif 3. Nah, selanjutnya kita cari hasil kali akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga menjadi C per A berdasarkan rumus tadi. Nah, C-nya itu adalah negatif 16.
kemudian A-nya itu adalah 2, sehingga hasil perkalian akar persamanya adalah negatif 8. Nah, seperti itu. Berikut tugas untuk materi pada hari ini. Silakan dikerjakan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.